Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari Solo mengajak kepada kaum muslimin Jawa Tengah untuk selalu meningkatkan ukhuwah Islamiyah bersama 107,9 FM Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah, kami mengudara di 107,9 FM Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara mulai azan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amma ba'd. Pendengar Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah, senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara yang sangat kita nanti-nanti tentunya, kajian sore Dais di edisi Senin 17 Agustus 2020. Kita akan melanjutkan ngaji kita atau Rabbul Ilmi kita di tafsir Al-Qurtubi, dan hari ini kita akan melanjutkan surah Ali Imran 114 yang pada intinya di antara ahlul kitab ada yang mukmin tentunya dan menyerukan pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Tapi selengkapnya tentunya pendengar pemirsa harus tune di 107,9 dan juga Facebooknya Radio Dais. Dan nanti jangan lupa sesi kedua bisa berlive di 6746352, SMS 0821 336 70.000. Alhamdulillah sore ini telah narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa, yakni Ya Haji Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama kita. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Iya. Mudah-mudahan pendengar di mana saja berada dalam keadaan sehat dan juga lebih semangat lagi. Dan nanti sesi kedua bisa pun live di 6746352. Kita lanjutkan di Ali Imran 114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah serta pemirsa MAJT TV, kita kaji bersama Ali Imran 114. Bismillahirrahmanirrahim.
yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Sadaqallahul azim. Jadi kaum muslimin muslimat, kita harus bersikap yang bijak ya. Al-Qur'an pun mengajarkan kita untuk bersikap bijak. Jangan sampai kita ibarat orang Jawa bilang ngebiak uyah podo asini. Angger wong ahlul kitab elek kabeh, angger wong ahlul kitab kafir kabeh. Enggak boleh seperti itu. Karena Quran sendiri mengajarkan pada ayat yang kemarin, di antara ahlul kitab itu pun enggak bisa disamakan semuanya jahat, semuanya buruk, semuanya musyrik, semua enggak bisa seperti itu ya. Sehingga Al-Quran pun menyatakan di antara mereka pun ada yang rajin baca Quran, bahkan pada malam hari mereka bersujud. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka pun iman kepada Allah, mereka pun iman kepada hari akhir. Berarti sama keimanannya seperti orang Islam. Bahkan wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka pun memerintahkan untuk berbuat yang baik. Hum umumun wakila yuradu bil amru bitiba'in nabi. Yang dimaksud amar ma'ruf ini ya bisa secara umum, artinya mirip seperti orang Islam pun mengajak kepada hal-hal yang baik. Orang-orang sebagian dari ahlu kitab pun ada yang punya misi untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Itu harus kita akui secara umum. Ada juga yang makna secara khusus, yang dimaksud dengan bil ma'ruf di sini adalah bitiba'in nabi, agar umat Nasrani, umat Yahudi atau ahlul kitab pun mereka juga mau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Kemudian juga wayanhauna 'anil munkar. Ini pun maknanya sama seperti dalam kajian orang Islam pun an-nahyu 'anil munkari, an-nahyu 'anil mukhalafatihi. Jadi intinya sama, kita pun menghindari hal-hal yang buruk. Larangan untuk berzina, larangan untuk mencuri, 10 larangan itu kan ada ya. Jadi 10 larangan dalam agama Yahudi itu juga diikuti oleh orang Nasrani. Dalam Islam pun juga itu juga diajarkan. Jadi dalam hal mungkar-mungkar ini pun dalam agama ahlul kitab pun juga diajarkan. Kemudian bahkan mereka wa yusari'una fil khairati. Di antara mereka juga banyak kok yang senang sekali untuk melakukan kebaikan. Ai allati ya'malunaha mubadirina ghairu mutathaqilin. Mereka itu untuk diajak berbuat baik itu mereka sangat cepat, bahkan tidak merasa keberatan sama sekali. Nah, itu bagian dari apa yang dipuji oleh Allah terhadap sebagian ahlul kitab. Ada yang punya karakter seperti itu ya. Jadi ketika diajak untuk melakukan kebaikan, untuk nyumbang, untuk membantu orang miskin, mereka tuh cepatnya bukan main fil khairati. Karena itu dikategorikan wa ulaika minas sholihin. Karena itu mereka juga bagian dari orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang soleh. Ai ma'as solihina wahum ashabu Muhammadin fil jannah. Artinya kita juga tidak bisa meyakini bahwa setiap orang ahlul kitab pasti di neraka, nggak bisa seperti itu. Al-Quran sendiri pun menyatakan wa ulaika minas solihin. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Qurtubi, ai ma'as solihina wahum ashabu Muhammadin fil jannah. Jadi minas solihin artinya mereka juga bisa jadi ahlul jannah itu loh. Mereka juga bisa jadi ahlul jannah. Jadi ojo dikebiak uyah podo asine angger wong ahlul kitab berarti neraka kabeh, nggak bisa seperti itu. Nah, ini Al-Qur'an yang menjelaskan ya. Kadang kita memang muncul fanatisme coupling surga itu secara berlebihan. Jangankan orang non muslim, bahkan kadang sesama muslim pun kita nerakakan. Sing pantes mlebu swarga namung kelompokku dewi. Nah, itu sebenarnya Al-Qur'an ini luar biasa mengajarkan kepada kita. Allah pun masih mengakui bahwa di antara ahlul kitab pun ada yang baik, ada yang mukmin, ada yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, ada yang melarang terhadap yang mungkar, bahkan ada yang rajin dan cepat sekali kalau diajak melakukan kebaikan. Nah, artinya ini mengajarkan kepada kita ya, untuk kita bersikap luwes juga dan tidak memonopoli kebaikan seakan hanya milik kita. Nah, karena pada dasarnya
Islam sendiri itu sendiri adalah merangkum dan menyempurnakan agama-agama terdahulu, sehingga syariat agama terdahulu itu hampir-hampir semuanya ada dalam ajaran Islam. Jadi Islam bukanlah agama yang baru sama sekali, bukan, tapi melanjutkan dari tradisi dan agama-agama samawi kuno, kemudian syariatnya lebih disempurnakan. Nah gitu, misalnya kita taruhlah dalam kaitannya dengan sholat, misalnya agama-agama samawi kuno pun punya gerakan-gerakan sholat yang bisa jadi ada kemiripan. Kemudian dari segi zakat pun dari agama-agama kuno sudah, dari agama samawi kuno ya, dalam arti di sini agama yang diajarkan oleh Nabi Idris misalnya, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Nah bagaimanapun kan dalam Islam memang kita diminta untuk mengakui kebenaran dan keabsahan agama-agama Nabi terdahulu. Ya. Nah, misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pun kita bahkan salah satu dari rukun iman kita kan termasuk kita harus iman kepada kitab-kitabnya Allah. Nah, kitab-kitabnya Allah itu artinya adalah ya yang kita kenal ya ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Nah, itu adalah bagian yang harus kita akui dan kita imani bahwa itu memang kitab-kitabnya Allah. Nah, jadi jangan sampai kita memonopoli kebenaran seakan hanya milik kita, bahkan tidak hanya untuk orang Islam, bahkan kelompok kita lebih sempit lagi. Itu terlalu sempit. Akhirnya seakan ada kapling surga hanya untuk kelompok saya. Nah, itu yang tidak baik. Nah, Quran saja masih mengakui. Ini kan Quran kan wahyu Allah. Kita tidak bisa menentangnya ya. Nah, gitu. Kalau kita cocokkan dengan kebiasaan kita selama ini kan seakan menafikan ayat ini. Nah, gitu. Iya. Ya, tadi kan kita dilarang untuk sikap kebiahuyah, harus bijak betul ya. Tetapi gini Ji, kalau kita sebagai tahun saat ini itu kita kan, maaf dari katakan, ada yang kitab samawi tapi sudah dirubah dan mereka tidak mengakui tentang kerasulan Rasulullah SAW. Terus gimana sebetulnya? Ya itu artinya kan dipilah dan dipilih. gitu. Karena itu kan ayatnya kan menyatakan laisus sawa min ahlil kitabi umatun qaimah. Artinya tidak semua ahlul kitab juga baik semua. Jadi gitu. Dan tidak semua ahlul kitab itu jelek semua. Artinya di antara mereka juga ada yang baik, ada yang jahat. Sama seperti misalnya orang Islam juga enggak semuanya baik, enggak semuanya jahat. Nah itu misalnya dikategorikan sebagai yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Zaman Nabi pun demikian kan. Banyak juga orang-orang ahli kitab yang dikategorikan ini artinya bisa jadi secara khusus mereka kemudian masuk Islam. Seperti misalnya pendeta Abdullah bin Salam, itu terkenal sekali pendeta Yahudi. Bahkan ada salah satu pendeta Yahudi, atau kita mengenalnya sebagai ahbar Yahudi, itu Zaid bin Son'ah. Itu bahkan sempat menguji coba ini Rasul beneran apa tidak, karena terkenal sekali ya, Zaid bin Son'ah itu seorang pendeta Yahudi yang hafal betul dengan karakteristik calon nabi terakhir. Tanda-tanda wajahnya, tanda gerak tangannya, tanda stempel kenabiannya, tanda fisiknya ketika dia berjalan dilindungi oleh awan, itu dia sudah hafal betul. Bahkan nanti dia akan hari menjelang akhirnya dia akan diusir oleh kaumnya sendiri, itu sudah tertera. Ramalan atau nubuat itu sudah terbaca oleh Zaid bin Son'ah. Nah, tapi dia selain sebagai pendeta, Zaid bin Son'ah ini juga sekaligus sebagai rentenir. Nah, memang waktu itu kebiasaan orang Yahudi itu memang suka sekali bermain dalam dunia perbankan dari zaman dulu, dari zamannya Nabi Musa sampai zamannya Nabi Sulaiman pun juga sama seperti itu. Zamannya Nabi Sulaiman juga sudah seperti itu. Nah, gitu. Sehingga pada zaman Nabi pun orang-orang Madinah juga gitu. Rata-rata pendeta itu selain merangkap sebagai tokoh agama Yahudi, juga merangkap sebagai orang ahli rentenir atau ahli keuangan perbankan lah, ahli perbankan. Nah, waktu itu Nabi pun sempat menghutang 20 sak kurma kepada Zaid bin Son'ah.
Ya Nabi pun bertransaksi sebagai dengan orang Yahudi pun ya biasa waktu itu. Dan Nabi tahu bahwa Zaid bin Son'ah ini adalah seorang pendeta Yahudi, tapi dia juga berprofesi sebagai peminjam. Waktu itu Nabi hutang kepada Zaid bin Son'ah ini. Nah, ini ketika belum datang waktunya, itu sebenarnya Zaid bin Son'ah sudah mengamati. Ini Muhammad ini memang cocok sesuai dengan ramalan di kitab Taurat bahwa besok akan Nabi dengan karakter seperti ini. Hanya satu yang belum dibuktikan. Apa itu? Bahwa rahmatuhu ghalbatahu, bahwa rasa kasih sayangnya mengalahkan rasa emosinya. Maka dia sengaja ingin menguji coba. Jadi ketika Nabi itu pas lagi ngisi, kalau bahasa sekarang istilahnya apa? Ngisi pengajian di Masjid Nabawi itu, sengaja Zaid bin Son'ah ini sengaja masuk. Kemudian jamaah itu dibiak. Dia tuh kok ngulik dalan lah, ngulik dawet tekan kan. Setelah sampai di depan, itu sengaja dipancing. Jadi jamaah itu dipancing emosinya. Itu Nabi pas posisi bawa serban itu kan dikalungke di leher itu ya, tidak disampirke di kepala, itu imamah namanya, itu rida itu. Kemudian ditarik di belakang. Nabi tentu saja tercekik. Nah, maka akhirnya sahabat ada yang marah. Waktu itu yang marah adalah Umar bin Khattab. Umar pun berdiri melihat Nabi diperlakukan seperti itu, siapapun nggak terima. Jangankan Nabi diperlakukan seperti itu, wong kiai diperlakukan seperti itu, santri ini ngamuk. Jangankan sampai dicekik seperti itu, baru kiainya diolok-olok aja yang ngamuk-ngamuk kan santri-santrinya ya. Nah, Nabi pun demikian. Ketika Nabi itu diperlakukan buruk, dicekik lehernya dengan serbannya Nabi sendiri oleh Zaid bin Son'ah, itu Umar bin Khattab langsung seketika berdiri, kemudian melolos pedangnya dan bilang, "Dakni kotok tuhu, Nabi izinkan saya penggal kepalanya." Nah, Umar langsung ngono, rasa kesuwen. Wong kurang ajar ketok gulune nah gitu nah. Tapi Nabi bilangnya dengan isyarat saja, suruh diam. Nabi nggak bilang apa-apa, cuma suruh diam, suruh turun, suruh duduk. Nah, baru ditanya, "Untuk apa kamu mencekik saya? Kamu kan hutang sama saya. Saya segera bayar sekarang. Saya tahu orang-orang Quraisy itu suka menunda-nunda hutang." Nah gitu sambil ngolong-ngolong Quraisynya itu. Memang menyebut-nyebut Quraisy agar muncul rasa fanatisme, emosi. Nah gitu. Sengaja dipanjang-panjang itu. Tapi Nabi cuma diam. Lah kan belum jatuh tempo. Orang hutang itu kan ada perjanjian jatuh temponya kapan. Waktu itu memang belum jatuh temponya. Jadi Nabi ya cuma senyum semua aja. Lah kan belum jatuh temponya kok kamu sudah nagih sekarang. Pokoknya enggak mau. Saya nggak mau jatuh temponya sekarang juga, atau saya cekik lagi. Nah itu makin emosian. Akhirnya Nabi bilangnya apa? Ya sudah, sana Umar disar hutang, ambilkan dari Baitul Mal, ambilkan dari kas. Nah gitu. Waktu itu kan juga zaman itu sudah Madinah sudah makmur, sudah sering menang perang, banyak ghanimah yang disimpan di Baitul Mal, di Baitul Mal. Maka Nabi memerintahkan Umar, ambilkan Zaid bin Son'ah ini 40 sok. Ambilkan cara bahasa sekarang ya 40 bakor lah. Wis kono jupuk 40 bakor. Nah gitu. Nah, kenapa? Nah, kalau bahasa sekarang mungkin 40 kilo ya 40 kilo, dia kono jupuk 40 kilo. Nah, Umar juga protes. Utange 20 mosok kok nyarutang 40 pripun to Nabi? Sing 20 nyarutangku. Sing 20 dendone kowe mergo arep ngetok gulune. Ki dendone kowe wis meden-medeni. Nah, orang Islam itu jangan membuat orang lain takut. Enggak boleh jangankan membuat orang ketakutan sampai baru belum diapa-apakan kan baru dilolos ke pedang pun Nabi izinkan saya tak ketoki gulune. Nabi bilang, "Lah sing 20 kuwi nyarutangku, sing 20 kowe wis ngelolos pedang meden-medeni iki." Belum diapa-apakan, cuma menakut-nakuti saja. Itu dendanya disuruh bayar 20 sok. 2 kali lipat. Berarti nyarutangnya dari 2 kali lipat. Itu baru diantar, dibawa ke Baitul Mal. Nah, waktu itu Umar bin Khattab pun sudah madai ya. Bakor itu diisi 20 sok. Dikasihkan, ambil 1 bakor lagi, mau diisi 20 sok. Tapi rupanya pendeta Zaid bin Son'ah ini enggak mau. Udah enggak usah. Saya cukup 20 sok ya 20 sok. Umarnya bilangnya enggak peduli. Saya ngikuti Muhammad, enggak ngikuti kamu. Nah, itu iya, akhirnya apa? Ya diambilkan lagi. Oh, enggak.
itu saya tadi hanya sekedar menguji coba. Karena saya tahu karakter Muhammad, sifat-sifat Muhammad saya sudah tahu semua. Bagaimana fisiknya, bagaimana sifatnya kalau berjalan, bagaimana alam memperlakukannya. Saya sudah melihat semua bukti-buktinya. Tinggal satu yang saya ingin membuktikan. Makanya apa, dianggap saya orang gila apa? Satu, saya sendirian, Muhammad dirubung oleh seluruh jamaahnya, kok saya berani mencekiknya? Apakah saya sudah gila? Saya itu sudah mempertaruhkan nyawa saya hanya untuk membuktikan. Ini bukti terakhir, kalau memang dia itu kasih sayangnya mengalahkan emosinya, itu memang Muhammad SAW, Nabi yang dijanjikan. Saya akan masuk dan mengikuti agamanya. Makanya tadi sengaja saya pancing-pancing emosinya. Maka akhirnya Zaid bin Son'ah ini bersahadat. Saksikanlah bahwa saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu malah bersahadatnya di depan Umar. Kenapa? Ya ini, kamu masih emosi dengan saya, tapi Nabimu Muhammad nggak emosi sama saya. Nah, akhirnya kok kita umat Islamnya yang jadinya mudah emosional ya. Mungkin nyontone Umar bin Khattab. Ya, padahal Umar bin Khattab aja sudah didenda ya. Didenda 20 sok. Itu di Baitul Mal masih marah lagi. Nggak sudi saya ngikuti kamu. Saya ikuti hanya Muhammad. Nah, gitu aja. Masih emosi. Tapi justru itu membuat Zaid bin Son'ah makin yakin. Ya betul ini. Memang rahmatuhu ghalabat ghalbatahu. Kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Terbukti. Nah gitu. Wong ditekek ke orang nuntut. Nah, kalau sekarang kan saya tuntut kamu penghinaan, saya tuntut imaterialnya sekian miliar gitu ya. Kerugian non materi. Nabi wis dicekik di depan jamaahnya. Seandainya kalau sekarang langsung takbir sikat ngono ya. Enggak, Nabi enggak seperti itu. Dimaafkan malah dimaafkan. Bahkan Umar yang emosi saja itu diredam, bahkan disuruh bayar denda. Kamu sudah menakut-nakuti dia, denda 20 sok. itu ternyata luar biasa efeknya. Akhirnya pendeta Yahudi ini Zaid bin Son'ah akhirnya masuk Islam. Itu tercatat dalam sejarah. Tercatat dalam sejarah. Zaid bin Son'ah itu masuk Islam gara-gara habis mencekik Nabi, tidak dipukuli, tidak didenda, tidak dimarahi, malah dikasih hadiah 20 sok. Untuk sarung tangan 20 sok, itu tambahan 20 sok. Gara-gara meh dibunuh oleh ya. Kita lanjutkan pertanyaan saya tadi. Artinya kalau itu kriteria saat ini apa yang disebut ahlul kitab? Kalau saat ini loh. Kalau ahlul kitab ini, pendidikan ahlul kitab kan memang banyak pendapat ya. Di antaranya kalau Imam Syafi'i itu membatasi sekali. Kalau itu Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i itu membatasi ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, tapi yang khusus keturunan Bani Israel. Itu kalau Imam Syafi'i. Tapi sementara jumhurul ulama, kebanyakan ulama, termasuk di antaranya yang didukung oleh Imam Abduh, ya semua ahlul kitab tidak hanya yang keturunan Yahudi dan keturunan Israel. Ya, asal dia mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, dia ahlul kitab. Alasannya apa? Karena waktu Nabi hidup di Madinah, itu di Madinah sudah ada orang Yahudi dan Nasrani dan mayoritas bukan keturunan Israel. Tapi nyatanya dalam Quran mereka selalu dipanggil dengan ya ahlal kitab. Mereka selalu dipanggil oleh ya ahlal kitab. Termasuk diantaranya dalam pandangan fikih, dalam hal jizyah, hal pajak, itu termasuk orang Majusi dikategorikan, diperlakukan seperti ahlul kitab. Karena perintahnya Nabi memang seperti itu, perlakukan mereka orang Majusi, orang Zoroaster sebagaimana perlakuan kalian terhadap ahlul kitab. Sehingga mereka, asal mereka mau membayar pajak, mereka hidup di Madinah aman damai. Nah, jadi dalam hal jizyah, dalam hal pajak, orang-orang Majusi pun dikategorikan sebagai ahlul kitab. Tapi kalau berkata namanya tadi apa ya? Dia itu kan dulu zaman Rasulullah itu yang diperlakukan sebagai ahli kitab karena dia asal membayar pajak itu. Tapi kalau sekarang, dapat dikatakan kitabnya sudah berubah. Apakah tetap sama?
Kalau soal kitabnya berubah, dari dulu sudah berubah, Pak. Oh begitu. Karena itu di Quran sampai dinyatakan bahwa Allah itu bukan salisu salasah. Itu artinya sudah ada konsep Trinitas. Sejak zaman Nabi itu sudah ada konsep Trinitas. Gitu. Karena itu dibantah dengan bahwa Allah itu laisa salisa salasa. Allah itu bukan oknum ketiga dari 3 oknum. Atau di yang surat terkenal sekali Al-Ikhlas itu lam yalid walam yulad. Karena dalam konsep Trinitas ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Anak dalam arti maulud, berarti yulad, anak yang dilahirkan. Nah gitu. Nah, jadi dalam konsep Islam, dalam soal akidah, Tuhan tidak punya anak, juga tidak punya orang tua, tidak diperanakkan. Artinya dia tidak punya orang tua. Artinya tidak ada konsep Tuhan Bapa, tidak ada konsep Tuhan Anak. Nah itu kan sudah munculnya ayat itu karena waktu itu keyakinan seperti itu kan sangat kuat. Yaitu sejak di Makkah sudah ada. Sudah ada keyakinan seperti itu, sudah ada. Bahkan ketika Ja'far bin Abi Thalib itu hijrah ke Habasyah, Raja Habasyah pun waktu itu sudah meyakini tentang konsep Trinitas itu sudah ada. Konsep Trinitas sudah ada. Artinya tentang perubahan konsep Trinitas itu ya sebelum Nabi sudah ada. Sehingga ada konsep lam yalid walam yulad. Sehingga waktu itu yang dipakai untuk orang-orang Makkah untuk ngobong-ngobongi perasaannya Raja Nasrani agar tidak mendukung Nabi Muhammad kan itu. Dikatakan bahwa Muhammad itu menyatakan bahwa Isa itu adalah Nabi, Rasul, bukan anak Tuhan. Itu dalam rangka mancing emosinya Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi minta penjelasan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sehingga cuma dalam satu hal, sehingga dia menggaris dengan tongkatnya krek itu, antara kamu dengan saya selisihnya tidak lebih dari 1 garis ini. Artinya antara orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam, terutama orang Islam dengan orang Nasrani, pemahamannya tentang Isa itu sebenarnya nggak banyak berbeda, kecuali satu hal, yaitu soal ketuhanan Isa. Nah itu soal ketuhanan Nabi Isa. Tapi kalau soal kenabian kerasulan sama persis. Karena itu hanya garisnya sangat tipis penggambarannya. Artinya kalau soal konsep Trinitas itu dari dulu sudah ada, Pak. Sudah ada. Karena itu di Quran ditentang dengan lam yalid walam yulad. Oh, di situ ya. Itu. Iya. Ya kita break dulu ya. Ya, pendengar pemirsa kita jeda sejenak jam 8 nanti sesi kedua bisa pun live di 6746352. Aman Indonesia Raya aman, 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 Indonesia Raya aman. Lada insania wa ahluha munfarihun nafarahan abadiyan linailiha qad jahadu أنفسهم ما بقيا أمان 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 Indonesia Raya aman
أوزروا إلى ديكول إريان جيا ومنهم قد أدخلوا في السجن قال بل مرضيا قد أخلصوا خدمتهم وطانيا تهوي إليهم أفئدة تشبعون جاليا لأمتي يقدمون بلاديا أمان 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 إندونيسيا رaya aman 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 Indonesia raya aman jazahu ilahuna a'malahu مربيا حرية فكر التي تنال دين مكراسيا عدالة خيرية عمارة صاليا أمان 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 إندونيسيا raya aman 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 Indonesia raya aman 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 Indonesia raya aman 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 Indonesia raya Alhamdulillah, kita kembali di 107,9 MHz Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga MAJT TV dan juga ini live Facebooknya Radio Dais. Semoga yang mau menikmati menonton di live Facebooknya Radio Dais bisa dinikmati di sana, tonton sana. Sekarang waktunya pendengar pemirsa monggo yang maupun live kita beri kesempatan dulu 6746352. Ya, monggo ada yang mau live 6746352? Ya. Kalau belum ada, kita coba buka WA dulu ya. Yang pertama
Ini dari siapa ini? Oh, Pingguran. Oh ya. Oh, tidak ada namanya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Pada tanglet ing wulan Muharram semangkeh amalan menapa ya? Ya kita beri kesempatan karena ini waktunya yang boleh dulu. Assalamualaikum. Oh ya. Monggo 6746352 dulu. Kita beri kesempatan. Monggo ada yang masuk. 6746352. Ya. Kita baca WA dulu. Ing wulan Muharram semangkeh amalan menapa kemawon ingkang dipun usahaaken. Siamipun mulai awal bulan bareng napa mboten? Ngoten Pak Yai, matur suwun. Ya. Jadi amalan pada bulan Muharram Iya. itu puasanya kalau bisa 3 hari. 3 hari. Jangan hanya 1 hari ketika tanggal 10, karena itu seperti puasanya orang Yahudi. Nabi mengajarkannya seperti itu, diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi kalau bisa itu dari mulai Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9. Nah itu kemudian Asyura. Kemudian pada Hadi Asar pada tanggal 11. Jadi 9, 10, 11. Karena itu sum qablahu yauman au ba'dahu yauman. Nabi mengajarkannya seperti itu. Agar puasamu tidak seperti puasanya orang Yahudi, maka tambahilah sebelumnya 1 hari atau setelahnya 1 hari. Berarti boleh puasa 2 hari ya. 9, 10 atau 10, 11. Jangan 10 saja, malah seperti puasnya orang. Karena waktu itu Nabi itu di Makkah sudah biasa puasa Asyura itu ya. Tapi setelah sampai di Madinah itu kan mayoritas orang Yahudi. Ternyata mereka juga tanggal 10 juga pada puasa. Maka ya maaf, Nabi itu kadang nggak pengen ngembari orang Yahudi itu. Nabi itu sering seperti itu, nggak pengen ngembari orang Yahudi. Maka Nabi memerintahkan karena itu puasalah itu sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Karena itu sebelum tambahi aja lah, sebelumnya tanggal 10 sehari atau setelah tanggal 10 sehari. Berarti boleh 9, 10, boleh 10, 11. Tapi kalau Aisyah mengajarkan untuk digabung saja, hanya menjadi 3 hari, 9, 10 dan 11 Muharram puasanya gitu. Kalau puasanya tanggal 1 itu poso Jawa. Apa enggak boleh? Boleh. Jadi kalau mau puasa Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 11 boleh. Cuma kalau yang diajarkan oleh Nabi itu adalah 9, 10 atau 10, 11 atau kalau yang disampaikan Aisyah digabung. Nah, gitu. Iya. Ini hampir sama dengan Pak Masum di Mujani. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, keutamaan puasa sunnah Asyura dan Tasyu'a itu apa? Yang pertama itu. Yang kedua, makna mengusap kepala anak yatim secara hakiki atau kinayah. Wassalamualaikum. Wassalam. Jadi puasa Asyura ini luar biasa ya. Di antaranya man shoma yauma Asyura minal muharrami atahullahu thawaba asrati alafi malakin. Barang siapa puasa Asyura pada bulan Muharram tentu saja, 10 bulan Muharram, itu dia dikasih pahala 10.000 pahalanya malaikat. Kita bukan malaikat, tapi kalau kita puasa 10 Asyura, kita mendapatkan pahala 10.000 malaikat. Padahal kita nggak pernah jadi malaikat ya. Tapi kalau kita pengen punya pahalanya 10.000 malaikat, puasalah 10 Asyura. Wa man shoma yauma Asyura minal muharrami a'utiyah thawaba asrati alafi hajin wa mu'tamirin. Kalau kita puasa Asyura, maka kita akan dikasih pahala 10.000 orang haji dan 10.000 orang umrah. Masya Allah, sopo sing kuat haji ping 10.000. Gedhu ra iso, karena haji namung setahun sekali. Tapi ini pahalanya ya. Pahalanya kita dapat pahala 10.000 orang haji, 10.000 orang umroh kalau kita mau puasa 10 Muharram. Jadi kalau kita mau kelompok pahala ini luar biasa. Nah, itu. Kemudian dinyatakan waman masahayatahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu lahu bikulli syaratin darajatan. Kalau pada 10 Muharram kita kok mau mengusap-usap kepalanya anak yatim, maka kita untuk 1 helai rambutnya saja kita akan diangkat 1 derajat. Ada 2 pendapat. Yang pertama, di Fathul Bari itu
Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa itu hakiki, didukung juga oleh Al-Haytami, bahwa mengusap kepala ya betul-betul mengusap kepala itu. Kenapa? Karena itu cocok dengan budaya Arab. Budaya Arab bahwa masur roksi itu adalah li'anna fil masyi alaihi ta'dziman li sahibihi. Jadi orang itu mengusap kepala dalam budaya Arab itu ta'dziman li sahibihi. Kita menghormati pemilik kepala itu. Nah itu. Kemudian juga bahkan wasafaqatan alaihi, itu bentuk rasa kasihan kalau anak kecil ya. Jadi kalau kita memegang kepalanya orang dewasa itu simbol kita menghormati. Tapi kalau pegang kepalanya anak kecil, syafaqatan, sebagai timbul kita itu kasihan pada anak ini. Apalagi anak yatim. Nah gitu. Nah, sehingga derajatnya itu sangat tinggi sekali. Ya kemudian Imam Abi Thayyib menyatakan ya kalau itu hanya kinayah sajalah, nggak hakiki, nggak harus betul-betul diusap. Maaf, kalau kita bagi orang Arab cocok itu, jadi hakiki aja, jadi betul-betul diusap. Tapi kalau bagi orang Jawa kayaknya nggak cocok itu kalau dipakai hakiki, lebih tepatnya kinayah saja. Karena misalnya kalau saya pegang kepalanya Pak Karno, saya yakin Pak Karno nggak jadi menganggap saya menghormati Pak Karno, tapi dianggap ngece ya, kurang ajar ya, ngobrol-ngobrol sirah kan gitu Pak. Ya, jadi maaf, meskipun Al-Haytami juga termasuk Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan itu hakiki, betul-betul diusap kepalanya. Itu kenapa betul-betul? Ya kan Nabi bilangnya seperti itu, ya laksanakan aja apa adanya. Nah gitu. Kenapa? Karena pegang kepala bagi budaya Arab loh ya, itu adalah ta'ziman li sahibihi. Kita sedang menghormati. Kalau orang dia dewasa, syafaqatan alaihi, itu juga bentuk kasih sayang, bentuk mesake terhadap kalau dia anak-anak. Lah tapi kita ini ora cocok ya Pak. Kita nek ana sing gemek sirahku, aku yo ora merasa dihormati, yo merasa dece yo. Kuwi ora tak sadar kan wis apik. Jadi artinya beda budaya, sehingga kalau gitu kita gabungkan aja. Jadi kalau mungkin ya, kalau masih memungkinkan, terutama mungkin anak-anak pegang kepala itu enggak apa-apa. Tapi kalau itu orang dewasa ya jangan dipegang kepalanya lah. Terus kemudian kinayah artinya masuk silyak itu kinayatun anil syafaqah. Jadi yang maksud pegang kepala itu adalah hanya simbol saja bahwa kita sayang. Artinya asal kita sayang nggak harus dilaksanakan simbolnya, karena itu kinayah, simbolisasi saja. Berarti yang penting nak ketemu cah yatim, ana duit, nak perlu dijadwal ditanggung SPP sekolahnya, kalau perlu carikan pekerjaan, nak perlu rumati ya gitu. Jadi enggak harus sambil pendak ketemu cah yatim kene nang terus diuyak-uyak sirai, tapi ra ndekeki apa-apa, wah ya mesake. Apa meneh terus wayah suro engko terus wadhe amplop duit 5.000-an, lenguyak ngarep ngisor mburi dhuwur lan apa ben ora kurang. Iki sak rambut sak derajat iki aja nganti sing kalongan diusapke kabeh. Ya saya kalau lihat seperti itu juga saya mendukung Abu Thayyib saja. Kalau untuk Indonesia lebih cocok dengan pendapatnya Abu Thayyib, itu kinayah. Majas, tidak hakiki. Harus ya enggak harus diujak-ujak tenan. Kan diujak-ujak ya tersinggung. Pamneh awe 5.000 lek nguyang-nguyang ngarep mburi, ngisor kudung diblobosi tangan. Lah napa ben ganjarane tambah enggak perlu. Jadi kita sesuaikan, karena ada dua pendapat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami juga termasuk yang mendukung itu hakiki, harus betul-betul diusap. Tapi kan ada yang berpendapat itu Abu Thayyib tuh enggak hakiki, itu cukup kinayah saja. Artinya majazi, artinya kita enggak harus nguyak-nguyak kepalanya. Yang penting sayangi anak yatim, merawat mereka, biayai mereka sampai mereka bisa hidup mandiri. Itulah bukti itu syafaqah kita, kasihan kepada mereka. Enggak harus betul-betul diujak-ujak. Kalau saya sependapat dengan yang ini. Iya. Monggo 6746352 tadi ada yang telepon, kita beri kesempatan dulu. Monggo 6746352. Ya. Kalau belum ada kita baca WA lagi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya saat Jumatan kita ada aktivitas kelilingan kota amal? Apa sama dengan hadis Nabi bahwa Jumatannya akan sia-sia? Wassalam. Ya kalau itu kan bagian dari amal sedekah ya. Iya. Jadi mengurangi kekhusyuan, tapi insyaallah tidak bagian dari malah praktek toh. Kan perintah ittaqullah haqqa tuqatih.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah. Padahal orang takwa itu kan alladzina yunfiquna fisyarra'i wa dzarra. Lah mung karang diperintah kon takwa. Wong takwa ki mesti nafakoi dermawan. Lah iki mau kotak amal langsung tak dermawani. Ya gitu, praktek langsung saja. Tapi harus tetap memperhatikan khutbahnya. Artinya yang disebut lahwa itu tidak memperhatikan khutbah, malah dolanan dewi, itu yang dikategorikan sebagai lahwa. Lahwa itu perbuatan muspro. Ya, misalnya yo ketoke anteng meneng jebule malah nyukili reget ning gone kuku sikil. Maksudnya itu. Jadi malah dolanan dewi atau orang Jawa napa ya nelehem orang legewo. Tapi kalau kota amal itu meskipun agak mengganggu, tapi itu kan aktivitas ibadah juga. Jadi yang dimaksud itu adalah melakukan kegiatan aktivitas nggak ada hubungannya sama sekali dengan ibadah. Kalau sedekah itu mungkin bagian dari ibadah. Lah kenapa? Itu juga soal teknis ya. Kalau dijalankan nanti setelah sholat, wong wis bubar. Kalau dijalankan sebelum khutbah, wong urung do teko. Repot gitu. Iya, akhirnya ya kita ngelahnya ya seperti itu. Itu bagian dari amal ibadah. Sedekah itu kan juga ibadah. Meraktekke kangkon. Lah kan kayak KTP muni itaqullaha haqqa tuqatih. Lagi langsung praktek aku langsung sedekah. Nah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, monggo Pak. Ji. Mau tanya, Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Mau nanya ini, ada saya ketika masih kecil itu mbak saya itu menganjurkan mbak saya sunnah kasroh, lalu diberi amalan-amalan seperti asmaul husna dan sholawat. Ini yang dimaksud sunnah kasroh ini. Sunnah apa Pak? Asroh ya Bang? Sunnah kasroh. Kasroh. Ya, puasanya itu hari Senin sampai Minggu 7 hari. Kalau hari Kamis ya nanti akhirnya Rebu gitu. Pokoknya 7 hari sunnah kasroh. Ini tuntunannya ada enggak? Itu yang pertama. Yang kedua misalkan yang disebutkan tadi tentang Jumatan itu misalnya teman ngantuk terus ada yang gugah. Ada yang gugah, kan itu ke Jumatan, itu batal enggak? Ya dia enggak Jumatannya. Ya, yang terakhir saya pernah mendengarkan khotbah, telinganya mendengarkan, tapi hatinya berzikir. Boleh enggak mengurangi amalan sholat Jumatnya enggak? Terima kasih Mbak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama sunnah kasroh ada enggak? Itu malah saya baru dengar ya. Itu artinya adalah bukan sunnah tapi mustahab aslinya. Memang mustahab dengan sunnah itu sering diucapkan dengan maksud yang sama. Seharusnya kalau sunnah itu memang betul-betul harus ada contoh dari Nabi itu sunnah. Tapi kalau dalam arti makna fikih itu artinya yang enggak wajib tapi dianjurkan, itu juga diistilahkan sunnah. Karena itu ada istilah mustahab, ada istilah mandub. Mandub dan mustahab itu setara tingkatannya dengan sunnah. Sehingga sering diistilahkan juga dengan sunnah. Artinya enggak wajib tapi lebih baik dilaksanakan. Nah, itu termasuk yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis tadi yang berkaitan dengan puasa Asyura dengan berbagai macam fadilahnya itu menunjukkan jawazu tahsisi ba'dil ayami bi ba'dil amali sholihah wal mudawamati ala dzalik, bahwa kalau orang itu boleh puasa pada bulan Muharram tanggal 10, dikhususkan pada tanggal 10, itu sebenarnya juga sudah mengindikasikan bahwa kita itu sebenarnya diperbolehkan kok untuk menentukan sebagian hari untuk berbuat amal baik. Misalnya tadi ada menyatakan sunnah kasroh tadi, ya itu sama, termasuk berarti dia menentukan hari untuk beramal baik. Misalnya orang Jawa itu punya kebiasaan hari lahirnya itu diposoni, poso netu misalnya, atau ketika dia mendapatkan ijazah untuk puasa sekian hari, itu boleh-boleh saja masuk kategori mustahab atau mandub, Pak. Mustahab atau mandub dianjurkan untuk melakukan ini. Jadi boleh kita itu, misalnya saya setiap hari Jumat saya mau puasa, Jumat, Sabtu, Minggu saya mau puasa, atau saya mau puasa 3 hari, saya mau puasa 7 hari, saya mau puasa 40 hari, ya monggo lah, itu amalan yang ditentuk. Mustahab itu saya suka untuk melakukannya. Nah itu, ya itu mustahab, itu amalan sunnah yang bisa jadi tidak ada dalilnya, dia sendiri yang menentukannya karena saking sukanya dengan amalan sunnah. Sama seperti sholat mutlak, itu kan
ada yang kasih nama tahajud, ada yang kasih nama hajat dan sebagainya. Aslinya sholatnya kan semuanya sholat mutlak kan. Nah, akhirnya ada orang yang melakukan sholat mutlak sampai 100 rakaat, 1000 rakaat. Ya biarin aja, mereka suka melakukan itu kategori mustahab. Cuma nggak usah memaksa orang lain atau mengajak-ajak orang lain, lakukan aja sendiri. Yang namanya mustahab kok. Nah, mustahab kan dari kata istahab, artinya berusaha untuk disukai. Mustahab itu sebaiknya kamu suka untuk berbuat itu, gitu ya Pak Heru. Yang kedua, Jumatan ngantuk atau gugah orang itu batal. Ya jangan gugah orang. Itu termasuk perbuatan muspro ya, seperti itu. Tugas mungkin sak dermo ngrungokke khotbah. Ha sing turu ayo wis ben urusane dhek. Karena ada yang berpendapat bahwa posisi khotbah itu sama seperti posisi salat. Karena itu idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsid wal imamu yaktubu faqad laghauta. Ketika kamu bilang menengo ngono lho. Misalnya ada anak kecil-kecil main, kok jenengan Pak Karno misalnya bilang, "Duh meneng ora kowe." Nah gitu. Itu maksudnya ngelek tapi akhirnya podo-podo gawe gegere iki. Iya, kono geger tambah siji meneh sing tuwa sing meleh geger. Jadi serasa HP ora. Lah iya, jadi gini prinsip kalau karena itu ada yang berdasarkan hadis itu akhirnya kesimpulannya berarti orang-orang yang mendengarkan khutbah ketika wal imamu yaktubu, ketika imam sedang berkhutbah kok kamu mengingatkan orang lain faqat laghota, kamu sudah berbuat muspro sing ora ono hubungane karo khutbah. Ya, artinya ya seperti kita sholat. Kalau kita sholat ono cah cilik omong kok ya tok seneni meneng dulu sholat ngomong we. Kan enggak boleh toh. Ya sama, ketika pas ada khutbah kita nggak boleh seperti itu. Ya sama, termasuk gugah wong turu dan yo kuwi urusane dhek pribadi. Apa sampeyan nak pas salat pinggir sampeyan ana sing sujud ralik tangi-tangi mergo turu, tangi-tangi. Ngono kan enggak boleh. Ya, artinya dalam posisi wal imamu yahtubu faqad lahot, bersikaplah seperti kita sedang sholat. Perhatikan khutbah. Jadi kaitan dengan tadi hati zikir tadi. Kalau dipikir boleh, sama seperti kita dalam sholat, imamnya sedang baca Fatihah karena kita sedang mendengarkan, mungkin agar kita tidak terlena. Kan orang gerambyang tekan dinti tak gawe zikir boleh. Ya terdengarkan tapi ya. Iya. Tetap memperhatikan khutbahnya. Iya. Ya terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan manfaat kita semua. Ya. Ya, mendengar pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Udin Profesor Sarjana Agama, yakni Surah Ali Imran 114, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu kita sehingga kita semakin hari usia kita bertambah, iman takwa kita pun semakin bertambah. Dan akhirnya saya Karno terima kasih atas kebersamaannya dan maaf atas kelelahan. Akhirnya wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padange kaya rina jejak para pendahulu sejarah saksi kehidupan, jejak para pendahulu sejarah
lalu jadi bekal